Halo, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kalian semuanya bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi di video kali ini Clarissa akan ajak kalian buat general reading kembali. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah kamu pasti kaget ya, karena orang ini mau datang lagi ke hidup kamu. Jadi di video kali ini kita akan mencari tahu siapakah dia, seseorang yang tiba-tiba kembali lagi ke dalam kehidupan kamu. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari bagaimana energinya, apa tujuannya ya. Jadi kita akan kupas secara tuntas. Oke, perlu diingat ya teman-teman, karena ini sifatnya energi general, menyangkut energi banyak orang, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, teman-teman bisa langsung saja silakan hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja saya akan coba lihat bagaimana energi dia, seseorang yang akan kembali ke hidup kamu ya. Saya akan coba lihat bagaimana energi dia, seseorang yang akan kembali lagi ke hidup kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan kembali lagi ke hidup kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang akan kembali ke hidup kamu? Bagaimanakah energi dia, seseorang yang akan kembali ke hidup kamu? Oke, saya akan ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Wow, menarik ya, karena di sini ada kartu The Judgment ya. Jadi jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah menjalin kisah cinta denganmu di masa lalu. Tetapi karena adanya ketidakdewasaan ya, karena adanya keegoisan ya yang mungkin terjadi di dalam hubungan kalian, sehingga membuat kamu dan dia pada akhirnya berpisah dan memutuskan menjalani kehidupan kalian masing-masing ya. Meskipun hubungan kalian sudah berakhir, tapi bukan pula berakhir juga perasaan dia kepada kamu. Karena sampai detik ini ya, dia sepertinya masih mencintai kamu. Dia tidak pernah bisa ya menghapus segala kenangan indah yang pernah kalian jalani, meskipun kalian sudah cukup lama tidak terkoneksi atau berkomunikasi. Dan di sini dalam waktu dekat ya, saya melihat bahwa orang ini bisa berharap secepatnya untuk bisa datang bertemu kamu, karena dia ingin menyampaikan ya segala sesuatu yang ingin dia katakan ke kamu. Jadi sabar aja, karena dalam waktu dekat saya melihat bahwa orang ini akan muncul secara tak terduga. Kita akan coba lihat lagi bagaimana energi dia, seseorang yang akan kembali ke hidup kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan kembali ke hidup kamu? Bagaimanakah energi dia, seseorang yang akan kembali ke hidup kamu dalam waktu dekat? Wow. Oke. Dan di sini saya lihat ya, ada kartu Queen of Swords ya. Jika dilihat dari energinya, seseorang yang akan kembali ke hidup kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang membatasi diri untuk tidak berkomunikasi dengan kamu. Karena jika dilihat dari energinya ya, beberapa di antara mereka ini ada keraguan yang membuat dia menarik diri ya, yang membuat dia menjaga jarak dengan kamu, dan itu tidak dia katakan ke kamu, dia pendam gitu ya. Tetapi dia sadar ya betapa hancurnya dia ketika menjauhi kamu, sehingga itulah alasan kenapa dalam waktu dekat ya orang ini akan masuk lagi ke dalam kehidupan kamu, karena dia menyadari gitu ya bahwa begitu beratnya
hidup tanpa sosok diri kamu. Karena mungkin ya saya melihat tuh ada beberapa di antara kamu yang selama ini memiliki kontribusi banyak ya di dalam hidupnya dia. Mungkin ada juga beberapa di antara kamu yang mungkin selalu membantu dia setiap saat. Dan dikala dia tidak terkoneksi dengan kamu, dia baru sadar ya betapa beratnya hidup tanpa sosok diri kamu ya. Kita akan coba lihat lagi guys. Kita akan lihat bagaimana energi seseorang yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu. Bagaimana energi seseorang yang akan kembali lagi ke dalam kehidupan kamu, bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu. Wow, ada kartu Eight of Swords ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang antara kamu dan dia sepertinya saat ini masih ya terikat dalam sebuah hubungan. Tapi hubungan yang kurang baik, hubungan yang sangat toksik, hubungan yang sangat berat untuk dipertahankan. Karena saya melihat ya beberapa di antara mereka nampaknya begitu dominan ya dalam menjalin sebuah hubungan sehingga cukup berat di kamu, ringan di dia. Kenapa? Karena nggak imbang gitu ya. Karena orang ini tuh dia selalu berharap bahwa kamu tuh ingin selalu mengerti dia, kamu tuh ingin selalu memaafkan dia. Dia berharap bahwa kamu tuh selalu mendengarkan kata-katanya. Tetapi di saat kamu bersuara, dia tidak pernah menghargai perkataan kamu ya. Dan di saat kamu ingin menuruti di saat di saat kamu tuh ingin kata-kata kamu dituruti dia, dia selalu denial, dia selalu menyangkal. Sehingga kayak ya kamu tuh merasa bahwa ikatan hubungan ini sangat toksik ya. Kamu merasa bahwa ikatan hubungan ini terlalu berat di kamu, ringan di dia. Kenapa? Ya karena nggak seimbang gitu ya. Dan di sini aku melihat ya, ini ada dari energi kamu. Kamu tuh sebenarnya ingin lepas dari dia, tapi kamu sadar gitu bahwa lepas dari dia ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sehingga ya mau nggak mau kamu memaksakan diri untuk tetap terus terikat hubungan dengan dia meskipun sangat sakit dan toksik ya. Oke. Terus saya juga melihat adanya energi lain ya. Dia ini tipikal orang yang suka menilai ya, tapi dia nggak pernah mengintrospeksi diri apakah selama ini dia sudah menjadi pasangan yang baik atau tidak. Jadi kayak kesannya ya dia mudah menilai orang lain, tapi dia tidak pernah berkaca ya. Apakah diri dia ini merupakan sosok yang baik atau tidak. Oke, kita akan lihat lagi guys. Kita akan cek bagaimana energi seseorang yang akan kembali ke hidup kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu. Bagaimanakah energi seseorang yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu. Menarik ya. Jika dilihat ya dari energinya, dia adalah seseorang yang memang sedang kamu harapkan kedatangan orang ini untuk kembali lagi ke dalam kehidupan kamu. Kenapa? Karena kamu merasa sampai detik ini kamu masih sayang, sampai detik ini kamu masih cinta gitu ya. Dan kamu tuh berharap, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar sosok orang ini ya bisa dipertemukan lagi dengan kamu ya, karena rasa rindu yang sepertinya sudah tidak tertahankan. Dan pada saat flashback ke belakang, saya melihat kamu dan dia sepertinya sempat ada kesalahpahaman yang membuat kalian jadi berjarak ya. Tetapi dalam waktu dekat ya, sepertinya harapan kamu terijabah ya. Harapan kamu tuh akhirnya terwujud, karena sebentar lagi orang ini akan kembali lagi ke dalam kehidupan kamu dalam versi terbaiknya. Kita cek lagi. Bagaimana energi seseorang yang akan kembali ke hidup kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu? Bagaimana energi seseorang yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu? Oke. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sampai detik ini diri kamu masih merasa muak ya terhadap kelakuannya. Kenapa? Karena sosok ini dia nggak pernah mau belajar ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Justru malah sosok ini dia selalu
membahas ya masalah yang sudah-sudah, dan beberapa di antara mereka juga orangnya sepertinya selalu ya mencari keributan meskipun kamu sedang tidak ingin bertikai dengan dirinya dia gitu. Dan yang paling parah ya, saya melihat bahwa orang ini dia tipikal seseorang yang tidak pernah bisa mengimbangi ya kekurangan kamu. Justru malah dia memperdebatkan kekurangan kamu ya sebagai bentuk perlawanan dia terhadap diri kamu. Sehingga di sini yang aku rasakan tuh ya, kamu masih merasa muak, kamu masih terlalu kecewa terhadap kelakuannya. Dan kalau bisa tuh kamu berharap bahwa orang ini tidak hadir lagi ya ke dalam kehidupan kamu gitu. Dan alasan dia kembali ke kamu karena yang aku rasakan tuh orang ini sepertinya masih memiliki ketergantungan hidup ya terhadap diri kamu. Nggak tahu kenapa, apakah selama ini kamu selalu dimanfaatkan sama dia, apakah mungkin selama ini kamu mudah ditipu daya olehnya ya, atau mungkin ya kamu tuh mudah dimanfaatkan kebaikan kamu. Makanya orang ini gercep banget ya, dia merasa tidak ada seseorang yang kebaikannya melebihi dirimu. Wow. Kita lihat di sini ya, bagaimana energi seseorang yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu. Bagaimana energi seseorang yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu. Wow, di sini ada kartu The Wheel ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya secara finansial sangat stabil ya. Tetapi orang ini kurang beruntung dalam menjalin suatu hubungan. Makanya di masa lalu orang ini selalu gagal ya. Dia selalu gagal, tidak pernah menemukan cinta sejatinya. Tetapi hal itu ya ternyata berbeda setelah orang ini bertemu dengan kamu. Karena dia sangat merasa bahagia gitu ya ketika berada di samping kamu. Tetapi akhir-akhir ini memang dia banyak sekali ya perubahan sikap yang terjadi. Bahkan beberapa di antara mereka juga akhir-akhir ini tuh sering banget ya menghindar dari kamu, sehingga menimbulkan rasa kecurigaan yang ada di dalam pikiran kamu gitu. Karena kamu tuh orang yang gak bisa dicuekin, kamu juga orang yang gak bisa dijauhin. Maka dari itu ya, beberapa di antara kamu tuh saat ini sedang dihantui rasa overthinking gitu ya. Kamu takut apabila segala sesuatu yang sudah kamu perjuangkan demi dia ini bakal sia-sia. Kenapa? Ya karena rasa cinta kamu ke dia ini sudah cukup memuncak gitu ya, melebihi perasaan kamu kepada siapapun. Jadi rasa ketakutan kamu tuh saat ini besar. Kamu takut apabila hubungan ini akan gagal gitu. Tetapi tidak ya, karena saya melihat mungkin kamu gak sadar ya bahwa saat ini dia sedang menghadapi sebuah tekanan besar yang membuat kenapa dia berubah sikap. Bukan karena dia gak cinta, bukan karena dia gak sayang, melainkan dia sedang menghadapi suatu tekanan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi pikiran dia. Ya tahu sendiri ya, orang yang sedang banyak pikiran, sedang banyak masalah ya, pasti dia akan berubah sikap. Pasti dia akan lebih banyak diam, lebih banyak murung. Ya, itu karena terjadi sesuatu ya di dalam diri dia. Kita cek lagi bagaimana energi seseorang yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu. Bagaimana energi seseorang yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu? Bagaimanakah energi seseorang yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu? Wow, saya merasa bahwa kisah cinta kamu dan dia ini sudah cukup berantakan. Kenapa? Karena cara dia mencintai kamu yang salah, sehingga yang sejatinya hubungan ini sudah berkembang menjadi jalan di tempat. Bahkan yang terjadi saat ini, hubungan kamu sedang berada di ambang kehancuran. Kenapa? Ya karena aku tuh merasa bahwa dia sadar gitu ya bahwa kamu dan dia ini penuh dengan perbedaan, baik sifat, baik karakter, baik cara berpikir. Tapi orang ini tidak ada inisiatif ya. Dia tidak ada inisiatif untuk berusaha bagaimana mengimbangi kekurangan kamu agar menjadi suatu kelebihan. Karena di dunia ini gak ada yang sempurna gitu ya. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan ya. Jadi kayak
ya orang ini tuh dia nggak bisa mengimbangi kekurangan yang terjadi di dalam hubungan kalian, sehingga inilah ya penyebab kenapa hubungan kamu tuh saat ini sedang diambang kehancuran gitu. Sebenarnya harapan hubungan kalian ini masih sangat besar ya, tetapi percuma juga gitu. Kalau hanya kamu yang berjuang sedangkan dia tidak, itu akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia gitu. Karena yang aku rasakan dalam waktu dekat, orang ini akan hadir lagi ke dalam kehidupan kamu, tapi tidak membawa perubahan. Ya, justru malah yang aku rasakan, nanti kamu akan melihat secara jelas, kamu akan sadar gitu ya, siapakah sosok dia yang sebenarnya. Apakah dia benar-benar tulus mencintai kamu, atau jangan-jangan dia hanya mempermainkan perasaan kamu. Itu akan terlihat ya secara jelas menggunakan mata, batin, dan kepala kamu sendiri. Kita lihat di sini untuk yang terakhir. Dan di sini aku ngerasa ya, seseorang yang akan hadir lagi dalam kehidupan kamu secara usia, dia kayaknya lebih dewasa dia deh ketimbang kamu ya. Dilihat dari tampangnya aja kayak ya dia usianya tuh melebihi kamu gitu ya, bisa yang 5 tahun ke atas gitu, ataupun mungkin ada juga yang bedaannya tuh belasan tahun gitu ya. Tapi sebenarnya tuh kayak tidak menjadi penghalang ya buat diri kamu sendiri selagi orang ini tuh masih tulus mencintai kamu ya. Dan yang membuat orang ini terpisah dari kamu tuh ya karena kelakuan dia sendiri gitu. Kenapa dia berdrama, kenapa dia gak jujur sama kamu, kenapa dia justru malah mendekati orang lain ya di saat dia masih terikat dalam sebuah hubungan dengan kamu. Dan dikala dia tidak terkoneksi dengan kamu ya, aku ngerasa bahwa sosok ini benar-benar stres ya. Dia benar-benar sangat menderita gitu. Bahkan dia sampai mencoba menyibukkan diri untuk menghilangkan kegalauan dia terhadap kamu ya. Mungkin ya ada yang bermeditasi, mungkin ada yang berdoa, mungkin ada yang memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahkan ada juga yang self healing ya. Itu semua terjadi karena saking stresnya dia ya, merasa tidak terkoneksi dengan diri kamu. Oke, dan di sini aku akan coba lihat ya. Saya akan coba lihat apa tujuan dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu gitu ya. Jadi saya akan coba baca, saya akan coba lihat, tapi jangan kaget ya melihat faktanya. Apa tujuan dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu? Apa tujuan dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu? Apa tujuan dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu? Jadi di sini yang patut kamu waspadai, nggak semua orang yang nantinya akan kembali ke dalam kehidupan kamu tuh orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus. Karena di sini yang aku rasakan, ada seseorang yang tujuan dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu tuh ya untuk menguji mental kesabaran kamu kembali gitu ya. Karena dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu, bukannya dia berubah menjadi versi terbaiknya, justru malah orang ini sengaja memanfaatkan dan mempermainkan perasaan kamu. Dan apabila kamu ya orangnya mudah terbujuk rayu, hati-hati ya. Mungkin kamu akan terperangkap ya sama jebakan cinta yang telah dia buat, yang telah dia persiapkan, yang dia rencanakan sejak saat ini gitu. Jadi berpikirlah secara realistis, berpikirlah secara bijak gitu ya. Mana orang-orang yang benar-benar tulus ya, dan mana yang orang-orang tujuan dia kembali hanya untuk mempermainkan perasaan kamu. Karena hati kamu tuh rapuh ya. Kamu tuh orangnya gak bisa main-main ya sama urusan cinta ya. Kamu tuh orang yang ketika merasa sakit tuh sakitnya luar biasa ya. Jadi lebih berhati-hati, jangan sampai kegagalan ini akan menghantui pikiran kamu kembali. Kita coba cek lagi ya. Apa tujuan dia kembali ke hidup kamu? Apa tujuan dia kembali ke hidup kamu? Dan di sini ya, seseorang yang kembali ke kehidupan kamu, dia sepertinya pernah berselingkuh ya. Dia pernah mengkhianati cintamu, dia pernah mengkhianati kepercayaan kamu, karena sosok ini telah menghadirkan pihak ketiga di dalam hubungan kalian. Ya.
Dan pada saat itu aku melihat ya betapa hancur dan sakitnya hati perasaan kamu, karena kamu selama menjalin hubungan dengan si doi ini kamu tuh gak pernah main-main ya. Kamu gak pernah selingkuh ya, kamu tidak pernah tertarik dengan kehidupan orang lain gitu ya. Apalagi mencoba welcome, berkenalan sana sini. Tapi ternyata rasa sakit yang kamu rasakan ini akibat kamu terlalu setia sama dia gitu ya. Kamu terlalu nurut sama dia. Kamu terlalu dalam artian kamu terlalu takluk gitu ya. Kamu terlalu takluk dan tunduk sama dia sehingga orang ini tidak menghargai pengorbanan kamu, justru malah dia menghadirkan pihak ketiga di dalam hubungan ini gitu. Dan orang ini akan kembali ya, ingin kembali ke dalam kehidupan kamu. Yang jelas dia ingin berusaha ya, meminta maaf kepada kamu, meskipun kayak kamu tuh di dalam batin kamu tuh udah gak ada lagi ya yang perlu dijelaskan gitu, karena percuma juga gitu ya. Karena udah jelas-jelas bukti udah di depan mata bahwa diri kamu tuh telah berkhianat gitu ya di belakang aku gitu. Ngapain kamu kayak masih mencari validasi ya, membenarkan diri kamu sendiri. Ada yang seperti itu. Aku minum dulu aja deh ya guys. Karena aku haus. Oke, kita akan cek lagi ya. Apa tujuan dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu? Tujuan dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu ya karena di sini rasa sayang dan rasa cinta dia masih sangat besar gitu ya terhadap diri kamu gitu. Dan dia sadar kok gitu bahwa diri dia ini penuh dengan kekurangan ya. Dan dia juga cukup sadar gitu bahwa selama ini tuh dia masih belum bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Tetapi dia berharap gitu ya bahwa kembalinya dia ke dalam kehidupan kamu tuh ya kita sama-sama belajar gitu ya, sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa ya, sama-sama belajar menjadi pribadi yang percaya diri gitu. Karena percaya atau tidak, hubungan tanpa adanya rasa kepercayaan diri itu ya akan sia-sia gitu ya. Semuanya akan hilang, semuanya akan musnah gitu ya. Apabila kalian sama-sama memiliki rasa percaya diri ya, untuk berusaha membuat hubungan ini menjadi lebih indah, itu nggak ada yang mustahil. Karena percaya atau tidak, apa yang kamu pikirkan itulah yang akan terjadi. Jadi kayak orang ini tuh berharap, ya udah aku memang orangnya nggak sempurna amat kok gitu, tapi aku berharap setelah aku kembali masuk lagi ke dalam kehidupan kamu, ya kita bisa sama-sama belajar gitu ya untuk menjadi pribadi yang lebih sempurna gitu. Ya karena kan nggak apa-apa ya daripada dia nggak berubah sama sekali. Kita lihat ya apa tujuan dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Kalau aku lihat ya, karena di sini ada kartu Three of Pentacle. Ini seseorang yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu tuh dia orangnya pandai merangkai kata ya. Dia orangnya perayu ya. Dia orangnya mudah mengambil simpati dari kamu. Dia orangnya pinter ya, bikin kamu baper. Bikin kamu kelepek-kelepek gitu. Tapi dia ini sosok seseorang yang memiliki tingkat kesadaran yang sangat rendah. Artinya ya dia sering berbuat salah sama kamu gitu. Tapi dia tidak memprioritaskan kata maafnya dulu, justru malah orang ini tuh prioritas dia bagaimana cara dia bisa masuk ke dalam kehidupan kamu dulu gitu. Dia gak perbaiki dulu, dia gak minta maaf dulu gitu. Karena tujuan dia, target utama dia, bagaimana dia bisa merayu kamu agar orang ini bisa kembali menjalin hubungan dengan kamu gitu. Dia ini kayak seolah-olah kembalinya dia ini kayak tanpa perasaan bersalah dan dosa gitu. Padahal tuh ya banyak sekali ya dosa yang telah dia perbuat ke kamu gitu. Dosa apa ya? Mungkin dosa kebohongan gitu ya, dosa tipu daya,
dosa, mungkin telah dia selama ini menyia-nyiakan diri kamu ya. Dia orangnya ini kayak terlalu membesarkan ego dia, dan masih banyak lagi gitu. Cuman aku bingung juga yang kenapa kayak kamu ini selalu takluk dan tunduk sama dia gitu. Padahal kamu tuh sadar gitu bahwa menjalin hubungan dengan dia ini tidak cukup membuat hidup kamu bahagia, tapi kamu selalu takluk dan tunduk gitu ya. Apa dia pakai ini ya, pelet? Pakai pelet atau pakai jimat-jimat, mungkin pakai doa-doa gitu ya. Karena ini udah jelas loh gitu. Bahkan tuh banyak sebenarnya ya teman-teman kamu, orang-orang di sekitar kamu tuh yang sudah memperingatkan kamu gitu. Ngapain sih gitu ya orang kayak gini kok dipertahankan? Kamu tuh bisa mendapatkan orang yang jauh lebih layak daripada dia gitu. Tapi karena saking bucinnya kamu ke dia, kayak kamu tuh tidak terlalu mendengarkan ya segala pendapat orang lain gitu. Karena yang ada di pikiran kamu tuh hanya dia dan dia. Aduh, susah deh ya bicara orang yang memang udah terkelepek-lepek. Kita cek lagi di sini ya, kita lihat apa tujuan dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Tuh. Ya, tujuan dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu tuh ya karena dia ingin mewujudkan apa yang menjadi impian dan harapan dia dan kamu gitu. Karena yang aku rasakan, kamu dan dia ini punya harapan ya, punya cita-cita yang belum terlaksanakan, belum terwujud gitu. Jadi ya dia ingin mewujudkan gitu ya. Dia ingin kembali, ingin mewujudkan gitu. Dia nggak mau gitu ya dia ini kamu sebut sebagai pembohong. Dia nggak mau gitu ya. Dia ini kamu cap sebagai seseorang yang mungkin terlalu banyak drama gitu ya, terlalu banyak rencana. Dia nggak mau gitu. Dia akan buktikan ke kamu bahwa aku tuh sayang sama kamu gitu, bahwa aku tuh nggak main-main gitu ya. Aku ingin buktikan kepada kamu bahwa aku tuh bisa mewujudkan apa yang telah kita cita-citakan. Mewujudkan apa yang telah kita cita-citakan. Apa ya? Ayo, apa tuh? Kamu punya mimpi apa sama dia? Kita lihat di sini. Terus ya di sini ada juga seseorang yang dia ingin masuk lagi ke dalam kehidupan kamu karena dia ingin baperin kamu. Karena kamu orangnya terlalu mudah ya untuk dimanfaatkan. Karena kamu orangnya terlalu mudah ditipu daya. Karena kamu orangnya terlalu mudah ya diperdaya sama cinta gitu. Padahal ya The Magician ini menggambarkan tentang sosok seseorang yang tidak benar-benar tulus mencintai. Artinya ketika dia mengatakan cinta ke kamu, cintanya hanya palsu. Ketika dia mengatakan kesetiaan ya, setia padamu, artinya setia dia itu hanya semu gitu. Ketika dia mengatakan bahwa dia tulus ke kamu, itu ada ketidaktulusan gitu. Tapi karena dia menganggap bahwa kamu sosok yang mudah diperdaya, ya udah gitu ya, dia manfaatin kamu aja gitu. Selagi masih cuan, selagi masih untung, selagi ya kamu masih belum sadar, it's okay gitu. Dia akan manfaatin kamu terus gitu. Ya banyak ya, manfaatin itu kan nggak harus cuma materi aja. Mungkin dia bisa memanfaatkan posisimu ya untuk keuntungan dia sendiri. Mungkin dia memanfaatkan kualitasmu gitu. Mungkin dia memanfaatkan potensi dirimu ya demi keuntungan dia gitu. Karena di mata dia kamu tuh orangnya mudah diperdaya gitu ya, mudah diperdaya. Kalau kamu nggak percaya ya, selama kamu menjalin hubungan dengan dia udah tepatin janji apa aja ke kamu, dan dia udah berikan apa ya untuk kamu. Dan apakah selama ini dia bisa dipegang ya janji-janjinya, kata-katanya gitu.
Terus ini ada lagi ya, seseorang yang masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Ini memang orangnya pernah berkhianat ya di masa lalu. Dia pernah berkhianat, atau mungkin dia mengkhianati pasangannya karena dia dan kamu sedang terjebak dalam sebuah hubungan cinta segitiga gitu. Karena jika dilihat dari energinya, kalian ini terikat dalam cinta yang salah ya. Karena kan hati ya, hati itu boleh cuma diisi 2 orang, tapi ternyata di sini kalian terikat dalam sebuah hubungan cinta yang terlarang gitu. Ya nggak tahu kenapa gitu ya, kayak meskipun kamu tuh tahu loh bahwa ya hubungan kayak gini tuh hubungan yang nggak bisa terlalu diharapkan gitu, tapi kamu sayang sama dia karena apa yang kamu butuhkan ada di dalam diri dia. Begitu pula juga dia gitu. Dia tahu bahwa hubungan kayak gini tuh hubungan yang beresiko gitu, tapi terlalu sakit ya hati dia untuk ngelepasin kamu. Bahkan kamu dan dia pun juga sama ya, pernah pernah ingin lepas ya, ingin sama-sama saling melepaskan satu sama lain. Bukannya lepas, justru malah semakin kuat ikatan kalian. Wow. Ya kayak gitu. Intinya kamu sama dia tuh putus nyambung sebenarnya ya. Ada momen ya, ada di kala kalian menjauh, ada di kala kalian mendekat, ada di kala kalian salah paham, ada di kala kalian saling kangen-kangenan. Kalau kalian sedang berbaikan tuh wow, ini energinya kuat banget ya, energinya kuat banget gitu. Karena kayak kamu sama dia ini senada, sefrekuensi ya, sepemikiran ya. Dia sering minta-minta ke kamu, minta-minta apa ya, minta-minta yang enak-enak pokoknya gitu. Karena ya nggak tahu kenapa nikmat mungkin ya bagi dia gitu. Terus ini ya guys, ini agak sobek karena ini memang udah lama banget kartunya ya, sekitar ya 7-8 tahun yang lalu. Oke, jadi ini seseorang yang kembali lagi ke kehidupan kamu. Dia merasa bahwa di sini tuh masih ada gejolak asmara ya, masih ada gejolak batin. Gejolak batin dia ke kamu, atau mungkin gejolak batin kamu ke dia. Karena sekalian berdua ini yang aku rasakan tuh sama-sama gejolak ya, sama-sama bergejolak. Tapi rasa ego dan rasa gengsi baik kamu maupun dia ini sama-sama gede gitu. Jadi gimana sih gitu ya. Ya kalian ini sebenarnya saling kangen ya, kalian saling rindu, kalian saling ingin berpelukan gitu ya, saling ingin melampiaskan. Tapi ya itu semua tidak akan terjadi gitu ya kalau ya masih ada gengsi di antara kita. Tapi orang ini dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu tuh ingin menghapus rasa gengsinya gitu. Karena kamu tuh orangnya nggak bisa digengsiin gitu. Semakin kamu digengsiin, gengsi kamu akan semakin gede gitu ya. Jadi kayak ya udah gitu ya, aku tuh harus menghilangkan rasa gengsiku demi aku bisa kembali ke hidup kamu. Jadi kayak gitu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan pesan positif ya tentunya bagi kalian. Dan ingat baik-baik ya, ini sifatnya energi general, jadi kamu nggak boleh ya readingan ini tuh ditelan bulat-bulat. Ini having fun aja, hiburan aja, dan gunakan hal ini sebagai pertimbangan ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gunakan readingan ini sebagai motivasi diri ya untuk lebih menyempurnakan ya sisi positif kamu. Oke, jadi terima kasih ya. Sampai jumpa, ditunggu di readingan-readingan terbaru dari aku. Sampai jumpa ya, dan bye-bye.